adanya insentif publikasi, memang jumlah publikasi di UGM melejit, super melejit. Jadi memang tidak harus berasumsi, itu jelas gitu bahwa monetary reward itu memang berdampak sangat signifikan. Sesignifikan apa? Nah, itu baru dilihat nanti ya oleh dalam hal ini swasta ya, oleh Mas Regan. Nah, untuk metodenya saya setuju sih, mixed method. Ya, untuk metodenya saya setuju. Oke. Ada banyak yang bisa kita obrolkan, kita diskusikan, Mas Regan, tentu saja. Tapi sebelum saya sesudah ya, memberikan komentar yang lebih banyak, monggo teman-teman yang lain, kalau ada input, ada pertanyaan, atau, oh gila tuh Mas Regan sudah sejauh itu, atau gimana? Wah, keren. Oke. Memang keren, sangat menarik. I'm looking forward to read your proposal. Gitu. Oke. Saya mau bertanya, Bu, saya juga masih sebenarnya agak pesimis, bisa nggak sih sebenarnya? Karena kan sebenarnya kan untuk monetary reward itu sendiri memang pasti ada pengaruhnya. Cuma kan saya pengen melihat misalnya ada dosen, bisa jadi hasil saya nanti kemungkinan besarnya, misalnya dosen A itu dia cuma Scopus 1, tapi dia Q1. Tapi ada dosen yang dosen B, dia Scopus tapi 4, tapi dia Q4. Secara kasat mata mungkin orang melihat, wih, yang B ini bagus banget ya, dia bisa Scopus Q4 tapi 3 atau 4, sedangkan satu cuma 1 tapi Q1. Artinya kan saya pengen melihat, harusnya kan kita mengejar kualitas, itu bukan juga mengejar kualitas. Malah lebih bagus kalau kita misalnya mengejar kuantitas dan kualitas juga. Pertanyaannya? Hah? Nah, itu yang pengen saya lihat, apakah orang itu banyak hanya mengejar kuantitas atau hanya kualitas. Makanya itu saya tertariknya mengkaji dari situ. Apakah itu nggak salah kan, Bu? Nah, ya, tentu saja. Oke. Sejauh ada basisnya. Jadi, kalau dalam penulisan ilmiah, kalau dalam karya ilmiah, sepanjang Mas Regan, atau sepanjang kita punya basis, punya data, ya kan, based on evidence, nggak masalah sama sekali. Gitu. Meskipun bisa diperdebatkan sebenarnya. Contoh ya, Q1 dan Q2 itu kadang-kadang bukan tentang kualitas. Karena itu adalah impact factor dari jurnal tersebut. Apakah jurnal tersebut ya, ada ratusan jurnal ya, ada mungkin ribuan jurnal yang terindeks Scopus. Itu yang terpenting sebenarnya impact factor-nya. Impact factor dari jurnalnya itu. Dan kadang-kadang jurnal Q2 kadang-kadang itu nembusnya lebih susah daripada yang Q1 yang lain gitu. Karena impact faktornya mungkin yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Gitu. Jadi Mas Regan, ini masukan saya ya, karena saya salah satu pelaku ya kan. Itu. Misalnya di saat jurnal Q, dan benar, jurnal Q2 itu jurnalnya Indonesia and Malay World, punyanya Inggris. Karena mereka punya area studies ya, regional studies. Itu, yang masuk di situ tuh profesor-profesor statistician istilah yang tulisannya udah wow banget itu. Susah banget ditembus. Dan itu joint publication dengan satu kolega dari Jerman waktu itu. Nembusnya susah banget. Tapi ini, saya juga punya jurnal Q1 dengan joint publication juga dengan dosen di UGM. Itu nggak terlalu susah tuh. Dan bagi saya,
lebih berkualitas yang Q2 tadi tuh daripada yang Q1. Salah ya, gitu. So, again, coba nanti bagaimana cara melihat Mas Regen? Apakah hanya berdasarkan Q-nya, tier-nya ya, tier tingkatnya ya, Q-nya saja, atau berdasarkan apa yang lain? Mungkin bisa dieksplorasi di in-depth interview, ya, mixed method ya, gitu. Itu Mas Regen, masukkan ya. Ya, ya Mbak. Oke. Ada pertanyaan lain? Anda harus menulis metodologi yang di tesisnya. Metodologi atau research method aja? Metode. Metodologi juga. Satu chapter. Iya. Oke, kalau gitu. Ya, kalau satu chapter berarti metodologi. Tapi kalau nggak satu chapter atau sub chapter aja, metode doang kan, itu metode. Kalau metodologi Anda memang harus membahasnya secara panjang dan lebar. Metodologi. Oke. Yang lain? Kenapa no comment? Apakah tidak menarik atau Anda minder atau apa? Insecure duluan. Insecure duluan, Bu. Kayaknya nggak berani tampil setelah ini. Ya setelah ini kayaknya mending udahlah sudah dibahas Kayaknya Mas udah. Regen Oh, aja. aja. Mbak Ita Sudah. kayaknya udah insecure duluan lihat ini lengkap. Ya, langsung ya udah. Jangan. Justru ini menjadi jangan feeling insecure ya. Itu kan discouragement jadinya. Take it as an encouragement. Di convert jadi encouragement. Mas Regen bisa begitu, saya pun bisa. Bisa lebih gitu. Jadi ini jadikan referensi aja ya teman-teman ya. Pengaruh monetary reward. Dan saya yakin kenapa Mas Regen mempertahankan istilah bahasa Inggrisnya ini daripada diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mas Regen pasti punya alasan tersendiri apa, Mas? Kalau sudah kita bilang insentif atau imbalan kayak gitu itu menjadi orang pasti akan udah underestimate, pasti orang akan tidak mau. Nih, tapi kalau misalnya monetary reward kadang-kadang orang awal sih deh, apa sih monetary reward itu? Ini Betul sekali. Itu strategi ya, strategi membuat judul juga. Pengaruh imbalan dan dampaknya itu kayaknya gimana gitu. Oke, padahal sama artinya kan? Artinya sama, monetary reward, insentif. Itu. Pengaruh pemberian insentif dan dampaknya terhadap kinerja internasionalisasi tridharma dosen pada perguruan tinggi swasta di Indonesia. Mantap judulnya. Alright. Ada nggak apa-apa. Feel free untuk bertanya apapun lah, teman-teman. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin bisa stop share, Mas Regen. Stop share dulu. Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Saya penasaran deh, pada saat apa kita harus mengganti metode atau metodologi penelitian? Atau misalkan memutuskan untuk, wah ini kayaknya harus mix method ini gitu. Oke. Ada Ya, yang itu mau? pada Oke. saat itu. Kapan kita memutuskan memakai metode apa? Iya, Oke, atau metode apa yang kira-kira paling pas untuk proyek kita gitu ya? ya. Karena kan ya sebenarnya sudah apa namanya sudah banyak teori yang sudah disampaikan, cuman kami ingin mendengar dari Ibu pribadi, dari Mbak pribadi. Kira-kira Oke, oke, baik. Saya jawab sekilas dulu ya. Nanti kita lihat secara lebih detail di paparan saya di PPT. Jawaban saya singkat sebenarnya dan simple. Itu tergantung dari research question Anda, tergantung dari kebutuhan Anda. Jadi kita nggak mikir tentang metode dulu, tapi kita sebenarnya
menjelaskan tentang pertanyaan riset. Pertanyaan risetnya itu apa? Tadi Mas Regen masih secara umum ya, itu umum sekali apa yang disampaikan. Tapi sebenarnya tadi permasalahan risetnya, research question-nya itu harus ditulis. Kalau misalnya ya, saya selalu menyarankan pada bimbingan saya, misalnya itu kalau presentasi waktu proposal research question, ya pertanyaan risetnya itu harus ditulis dalam satu slide dan harus jelas. Pertanyaan riset satu apa dua apa. Nah, dari situ saya bisa bilang, saya nggak tahu, saya lupa baca dari mana, tapi ada yang pernah bilang bahwa ada pemikir ya pernah bilang bahwa 50% pekerjaan Anda sudah selesai jika Anda sudah bisa memformulasikan pertanyaan riset Anda. Kenapa? Ya, 50% of your job is finished kalau Anda sudah bisa berhasil memformulasi pertanyaan riset Anda. Kenapa? Because then you know what kind of data you need to gather, what kind of research method, ya kan, teknik riset seperti apa kira-kira dari pertanyaan riset ini. You know where to go, what kind of data, to whom, responden yang seperti apa segala macam. Itu berawal dari research question itu. Jadi designing, formulating research question is not a simple job. It's not an easy job. Gitu. Benar-benar karena research question itu adalah, saya sangat yakin pertanyaan riset Mas Regen itu pasti klik dengan judul. Judul pertanyaan riset sama nanti kesimpulan itu pasti klik. Nggak mungkin enggak. Jadi Anda sebenarnya bisa membedah atau mereformulasi kalau Anda sudah punya judul ya. Judul tentatif kan, working title namanya. Masih bisa berubah nanti di dalam perjalanan, ya kan? Disesuaikan dengan data yang Anda dapatkan, bisa diubah. Judul itu bukan sesuatu yang fix. Apalagi masih proposal ya. Gitu. Jadi antara judul, research question, dan nanti analisis Anda yang ada akhirnya pada thesis statement, di kesimpulan, pasti mereka tuh klik, super klik. Itu ya Mbak Sidia. Kemarin sudah join belum pertemuan pertama? Saya sudah jadi. Cuman Oh. pas itu kamera ya. Oh itu ya makanya. Recording in progress. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya Mbak Ita. Ya. Jadi tadi terkait research question itu berarti sama dengan kita udah menyusun pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Tahu pertanyaan rumusan masalah ya? Atau gimana sih? Bingung jujur apakah rumusan masalah atau pertanyaan di kuesioner itu? Oke. Makasih Mbak Chandrika pertanyaannya. Pokoknya Anda bisa bertanya pertanyaan yang menurut Anda sesilih apapun nggak masalah. Oke? You're most welcome. Aduh Mbak, research question itu maksudnya apa sih rumusan masalah? Benar sekali. Rumusan masalah. Terus apakah kita membuat rumusan masalahnya itu sesudah bikin kuesioner? Tidak harus. Bisa masing-masing orang bisa berbeda. Biasanya kalau saya sih enggak sih. Saya belum bikin kuesioner atau apa. Saya gelisah dulu tentang sesuatu, ya kan? Saya gelisah dulu tentang sesuatu, memikirkan tentang sesuatu, terus gimana ya mereka performa akademisnya jika tanpa insentif? Ini berawal dari kayak gitu tuh biasanya. Terus saya formulasikan di judul yang masih rough ya, masih besar gitu. Saya pikir-pikir, coba diformulasikan research question-nya seperti apa, asumsi saya seperti apa, misalnya gitu. Oh, saya pengen tahu ya tentang, misalnya ya yang tentang internasionalisasi pendidikan di Taiwan, Indonesia, dan Jepang tuh bedanya apa? Kemiripannya apa? Gitu doang sebenarnya. Nah, dari situ saya bisa membangun rumusan masalah.
kemiripan, dan perbedaan kebijakan internasionalisasi pendidikan di ketiga negara tersebut. Gitu. Sampelnya ya, kalau yang di Taiwan tuh NCCU, yang di sini universitas saya sekarang. Terus kalau yang di Indonesia itu di UGM. Kalau yang di Jepang itu Sophia University. Dan masing-masing kami kan bertiga ya. Yang bertiga itu Prof. Umemiya bertanggung jawab yang di Jepang, Prof. Ming Wang yang di NCU, saya yang di UGM. Meskipun saya sebenarnya protes. Enggak, I will not learn. Kalau saya masing-masing, iya kan? Jadi nggak tahu dong yang NCCU seperti apa, yang di Jepang seperti apa, saya nggak mau ikut. Maksudnya PIC untuk masing-masing negara itu berdasarkan keluarga negaraan. Tapi tetap, ya saya tetap riset di sini bareng sama Prof. Ming Wang, tetap ke Jepang juga dalam rangka untuk tahu. Karena kalau tidak, nggak percaya diri kita nggak akan belajar gitu. Ya kan? Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya pancing ya sebelum Mbak Rahma nanti. Mbak Rahma mau sharing sekarang atau nanti? Nggak apa-apa. Nggak. Saya nggak mau PHP teman-teman, Mbak. Jadi saya disclaimer dulu. Ini masih Word, saya belum bikin PPT, saya belum. Oke, santai aja. Hmm. Nggak apa-apa, menarik. Kita bisa belajar dari masing-masing bidang ya. Support di MMPT.
Baik. Ya, makasih Mbak Rahma. Saya mau pakai kata Mbak Rahma juga. Keren loh, banget, banget. Belum tentu. I want to challenge Mas Ragen, but belum tentu Mas Ragen selesai duluan daripada Mbak Rahma. Dan Mbak Rahma sudah punya data kan? Nah, kan sudah punya data, tinggal menyusunnya secara pas. Ya, makanya itu dia. Mas Ragen masih harus cari. So, bukan bukan hanya nanti nanti bukan hanya ya, jangan bilang hanya kalau di saya hanya perlu tidak. No, 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 no. Gitu. Apa namanya? Semuanya itu kalau dalam penulisan ilmiah itu semua harus punya dasar yang kuat. Kenapa diambil di Jogja, Mas Regen? Wah, alasan saya pragmatis, Bu. Karena saya tinggal di Jogja. Jangan pernah, don't never ever say that to an examiner. Gitu. Nanti langsung punya impresi yang buruk. Oh, alasannya ternyata pragmatis, bukan akademis. Gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya Pak Rama bisa, meskipun sebenarnya alasannya memang saya pengen karena pragmatis untuk kebutuhan kerja saya. But don't say bahwa itu pragmatis, bahwa saya hanya perlu untuk karena data sudah siap, gitu-gitu enggak ya. Harus dibuat secara bahasanya. Ya, baik. Ada input dari teman-teman yang lain? Jadi Mbak Rama ingin membangun sistem apa ya? SIM data ya. Sistem informasi manajemen data untuk sertifikasi. Oke. Jadi sistem informasi manajemen data untuk sertifikasi apa tadi Mbak? Profesi insinyur, sertifikasi profesi insinyur di UGM. Kita doang. Insinyur di FT. Udah, bungkus Mbak Merama, udah. Silakan langsung nulis ya. Karena memang ini topiknya sangat menarik dan sangat diperlukan dan sangat applied gitu. Nanti kayak dan belum ini ketiga-tiganya belum punya sistem ini, model ini, SIM ini. Ya, ya. Sebenarnya masalah
klasik ya, tidak hanya di UGM, di mana aja gitu. Misalnya benar sekali, misalnya ada berapa kita pengen tahu gitu, jumlah, mahasiswa internasional yang ada di UGM, ya kan? Harusnya yang punya siapa, kan misalnya ya international office ya. Tapi data yang di sana, di universitas, di pusat, sama yang data di bawah-bawah ini beda gitu. Di melaporkan misalnya kayak gitu kan, gitu. Jadi, nah ini yang salah satu yang ingin apa, solve, ingin diselesaikan oleh Mbak Rama. Bagus sekali. Enggak. Kok simple itu kan masih di bayangan ya, tapi ketika nanti ditulis, mungkin seharusnya lebih jelas sih, tapi mungkin challenging juga buat Mbak Rama. Sangat, lampu hijau Mbak, sangat. Silakan. Ya. Oh, harus semangat. Misalnya ya, ada misalnya di kelas ini ada yang punya feeling bahwa, "Aduh aku jadi nggak pede nih dengan topikku." Jangan sama sekali. Yang menarik pede, pokoknya harus pede. Pasti itu menarik. At least buat Anda kan, menarik ya kan? Tugas Anda adalah membuatnya menarik juga buat orang lain. Dalam hal ini adalah targetnya adalah pembimbing Anda. Gitu. Buatlah itu juga menarik. Yakinkan mereka bahwa itu memang menarik, worth it untuk dijadikan sebagai proyek riset, proyek tesis Anda, gitu ya. Oke, makasih Mbak Rama. Ada masukan nggak buat Mbak Rama? Bagus, Bu. Doang. Bagus. Semangat. Oke. Baik.